Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat siang anak-anakku. Bertemu lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan membahas materi yaitu tentang mengenal produk pengawetan bahan nabati dan hewani. Oke, materinya kita mulai saja. Sejak zaman dahulu, maksudnya pada zaman prasejarah, orang-orang sudah mengenal cara pengawetan, yaitu misalnya di sini dengan cara pemanggangan di atas api, kemudian pengasapan, kemudian perebusan, fermentasi, pengeringan, dan penggaraman. Kita bahas satu-satu ya, bagaimana caranya. Yang pertama adalah pemanggangan di atas api. Nah, ini adalah contoh beberapa bahan makanan yang dipanggang di atas api, seperti yang ini paling atas, ini adalah kambing guling. Bisa juga diganti menjadi misalnya yang besar itu sapi guling, atau yang terkenal di Bali misalnya yaitu adalah babi guling. Nah, ini media makanannya ditaruh di atas api yang panas, biasanya bara api. Ini seperti ini ada bara-baranya. Kemudian nanti makanannya tinggal diguling-gulingkan sehingga makanannya bisa merata masaknya. Yang lain juga kita bisa lihat di sini ada sosis panggang dan juga misalnya ini daging sapi yang sudah dihaluskan. Biasanya untuk isian burger biasanya. Atau ini yang biasa kita makan sehari-hari. Kita mau beli di warung ada yang pakai sun-sunan itu yang di atas kepalanya itu. Sate keliling. Nah, ini seperti ini juga menggunakan biasanya bagian dalam kelapa itu yang sudah diarangkan. Jadi seperti ini. Kalau ada makanan lain yang kalian kenal, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian yang kedua, pengasapan. Biasanya ini bahan bakunya menggunakan sabut kelapa biasanya yang banyak digunakan atau secara umum digunakan. Kemudian sabut kelapanya dibakar, kemudian asapnya itulah yang akan digunakan untuk mengawetkan bahan makanan. Biasanya itu ada seperti ini, ikan asap namanya. Ya, ini ikan asap. Bisa juga makanan lain misalnya daging asap misalnya. Kalian bisa menemukan makanan ikan asap ini kalau kalian misalnya sering jalan-jalan ke lintas selatan di Taman Luang Balo itu, di sepanjang jalannya kan ada banyak jualan. Silahkan coba kalau mau, atau mau coba di rumah juga silahkan, tapi hati-hati asapnya. Yang ketiga ada perebusan. Ini adalah teknik memasak atau pengawetan yang lazim atau umum kita temukan di rumah. Nih, misalnya kita mau makan apa gitu kan harus direbus dulu kan. Misalnya seperti ini, mau buat sayur asin, sayur bening, atau merebus umbi-umbian, atau seperti ini, merebus kacang rebus misalnya, kemudian jagung rebus, atau ubi misalnya, silahkan. Atau ini, melunakkan atau memasak daging ayam. Nah, ini kalau daging biasanya kita selain masak dagingnya, kita juga bisa membuat kaldu dari air hasil rebusannya. Ini ya. Nah, ini yang lazim dilakukan oleh ibu-ibu di dapur. Kemudian ada istilahnya fermentasi atau diawetkan menggunakan sejenis bahan tambahan. Kalau secara umum kita itu pakai ragi biasanya. Yang pertama misalnya ini contohnya. Ini adalah mentimun yang difermentasi. Ini direndam di dalam air garam atau air gula. Seperti ini. Biasanya kalau di luar negeri sana mereka agar timunnya bisa segar, bisa tetap dimakan dalam waktu yang lama, dimasukkan seperti ini dalam wadah kaleng, kemudian kasih cairan gula. Ini air dan gula ya atau garam, kemudian ditutup rapat. Nah, disimpan. Biasanya dia akan awet. Yang kemudian kedua ini adalah coklat. Ini bubuk coklatnya, ini coklat yang belum dihaluskan dan ini merupakan buah kakao. Jadi coklat itu berasal dari buah kakao namanya.
Nah, seperti ini juga diawetkan. Kemudian yang selanjutnya ini ada tape. Kalau di sini yang Pak Guru perlihatkan adalah tape singkong, ya. Jadi tape singkong ini direbus dulu sebelumnya singkongnya, kemudian diberi taburi ragi di atasnya, kemudian didiamkan di tempat yang teduh, ditutup dulu dengan, biasanya kalau orang-orang di desa itu pakai daun kelapa, daun pisang. Kemudian selanjutnya lagi di sini ada tempe. Nah, ini tempe juga dikasih ragi, ya. Contoh lain banyak, silahkan sebut. Selanjutnya pengeringan. Nah, pengeringan ada dua jenis. Pertama, pengeringan menggunakan metode alami seperti bapak-bapak ini yang digambar. Mereka mengeringkan menggunakan langsung di bawah terik panas sinar matahari. Yang bisa dikeringkan itu banyak. Ada ikan seperti ini, ada biji-bijian, tadi, kemudian jagung, kemudian bawang merah, kemudian kedelai biasanya, atau kacang tanah pun biasanya akan dikeringkan dulu. Gunanya adalah untuk menghilangkan kadar air. Kalau nggak bisa hilang, ya diminimalisir kadar air di dalam bahan makanan sehingga tidak cepat membusuk. Makanya ini disebut dengan teknik pengawetan. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada teknik penggaraman. Nah, kalau kalian sering makan ikan asin atau disebut dengan baju, nah ini dia. Biasanya ikannya sudah diberi garam dalam jumlah yang banyak. Seperti ini contohnya. Kemudian didiamkan sehingga nanti ikannya akan bisa jadi awet. Kan biasanya ikan tuh nggak bisa lama. Dari laut tangkap misalnya kan langsung masuk kapal, diberi es batu dan juga diberi garam agar nggak cepat amis. Nah, kalau sudah sampai darat nanti lagi dikasih garam kalau mau disimpan lebih lama, atau misalnya hasil tangkapannya berlebih gitu kan, biar nggak cepat basi atau 2 hari biar nggak busuk, ya langsung dikasih garam seperti ini, atau dikeringkan tadi bisa. Garam yang digunakan biasanya disebut dengan sia goto atau garam yang besar-besar. Ini biasanya dipakai untuk penggaraman. Bagaimana yang garam kecil? Itu biasanya nggak lazim digunakan, tapi yang biasa itu menggunakan garam yang butirannya besar atau yang kasar-kasar. Selanjutnya, nah ini kita bahas sedikit mengenai sejarah tentang pengawetan. Jadi pada tahun 1804, seorang yang bernama Nicholas Appert berhasil mengembangkan proses pembotolan vakum untuk keperluan pasukan para Prancis. Jadi kan kalau tentara itu kan biasanya kan mereka akan tugas jauh misalnya. Dan kalau misalnya bawa bahan makanan yang tanpa menggunakan wadah seperti ini, maka kemungkinan busuknya sangat cepat. Dan juga tidak praktis kan kalau kita bawa ikan, misalnya daging, misalnya beras. Nah, tidak praktis kan? Maka oleh si Nicholas Appert ditemukanlah solusi. Dibuatkan botol, divakum. Jadi makanannya sudah diolah, sudah jadi. Tinggal nanti tentaranya buka botol, kalau mau diangetin silahkan, kalau enggak juga langsung dikonsumsi juga bisa. Kemudian, tokoh kedua adalah namanya Peter Durand. Dia meneruskan apa yang telah ditemukan oleh Nicholas Appert tadi. Dia caranya lebih modern pada tahun 1810. Yaitu dia menggunakan kaleng. Kalau gelas botol kan dia rentan pecah. Misalnya kalau kita beradu gitu atau lebih jatuh tasnya atau ranselnya misalnya kan rentan pecah. Makanya dikembangkanlah menggunakan kaleng. Kalau kaleng kan kalau terbentur sama benda lain biasanya kan tidak pecah langsung kan, dia mungkin hanya penyok saja sehingga memungkinkan makanan itu tidak keluar dari wadahnya. Oke, kemudian nah sekarang kita bahas tentang manfaat pengawetan bahan nabati dan hewani. Proses pengawetan, kita bahas pengertiannya, adalah suatu cara untuk menjadikan hasil peternakan dan pertanian yang awalnya bersifat mudah rusak menjadi produk makanan atau minuman atau disebut dengan pangan
yang lebih awet dengan sebisa mungkin tetap mempertahankan sifat fisik, tekstur dan warna dan zat gizinya. Dan kita ingin bahwa makanan yang awet itu nggak banyak hilang zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian manfaatnya apa sih kita ngawetin itu? Yang utamanya adalah untuk memperpanjang masa simpan. Seperti ini. Kalau misalnya petani dan nelayan itu baru panen misalnya, kalau ikan misalnya nelayan, kan ikannya nggak bisa langsung misalnya kalau ikannya hisa misalnya, nggak laku semua dijual. Kalau dimakan semua langsung kan nggak mungkin. Nah, makanya dibutuhkan pengawetan ini. Kalaupun disimpan, dia mungkin paling banter tahan 2 hari. Itu pun sesudah memasuki malam ketiga, aroma busuknya atau bau menyengatnya akan keluar. Maka itu tadi manfaatnya diawetin, biar bisa disimpan lebih lama. Bisa kita misalnya simpan lebih 2 minggu atau 2 minggu atau bahkan lebih. Kalau sekarang kan menggunakan makanan kaleng itu bisa tahan 2-3 tahun kan, kalau kalian lihat misalnya saban atau apa itu. Kemudian kalau petani, kalau mereka nggak ngawetin misalnya hasil pertaniannya, misalnya yang punya usaha perkebunan misalnya sayur-sayuran, 2 atau 3 hari maka sayuran tersebut akan layu. Maka nilai jualnya pun akan semakin jatuh, bahkan tidak ada. Kadang-kadang kalau misalnya sayurannya sudah nggak laku, nggak ada yang mau beli misalnya, sampai hal ekstrim dilakukan oleh petani dengan cara bahkan membuang atau memberikan makanan sayur tersebut kepada hewan ternak. Maka kerugian tidak bisa dihindarkan. Oleh sebab itu, pengawetan ini menjadi salah satu solusi agar produksi atau hasil produksi mereka bisa bertahan lebih lama. Selanjutnya, kita bahas mengenai faktor penyebab kerusakan bahan pangan. Yang pertama itu ada namanya mikroba. Nah, mikroba itu yaitu bakteri seperti ini, di gambar bakteri setelah diperbesar oleh mikroskop ya. Kemudian ini ada hamir, bentuknya seperti ini setelah diperbesar. Mungkin nggak kelihatan, kalau kasat mata nggak kelihatan, tapi setelah diperbesar menggunakan mikroskop ini dia. Nah, ini mungkin yang sering kita lihat disebut dengan kapang. Kalau misalnya kalian meninggalkan buah-buahan di luar dalam jangka waktu yang lama, maksudnya dibiarkan di ruang terbuka, maka bintik-bintik putih ini akan muncul. Yang paling sering itu muncul, kalau kita lebih cepat lihat ya, biasanya pada roti tawar. Roti tawar kita biarkan di suhu ruang, lama-kelamaan maka akan muncul seperti kecoklatan gitu di permukaan rotinya. Itu disebut dengan kapang. Mikroba penyebab kebusukan pangan dapat ditemukan di mana saja, baik di tanah, air, udara, di atas kulit, atau bulu ternak, bahkan di dalam usus. Beberapa mikroba juga ditemukan di atas permukaan kulit buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian biji-bijian, dan kacang-kacangan. Bakteri, hamir, dan kapang dapat tumbuh dengan baik pada keadaan hangat dan lembab. Beberapa bakteri mempunyai kisaran suhu pertumbuhan antara 44 hingga 55 derajat Celcius atau disebut dengan bakteri termofilik. Kemudian beberapa bakteri mempunyai kisaran suhu pertumbuhan di antara 20 hingga 45 derajat Celcius disebut dengan bakteri mesofilik. Dan yang lainnya mempunyai suhu pertumbuhan di bawah 20 derajat Celcius disebut dengan bakteri psikofilik. Jadi kalau bakteri yang termofilik itu masa pertumbuhannya di antara suhu 44 hingga 55 derajat, sedangkan yang bakteri mesofilik itu suhu pertumbuhannya antara 20 hingga 45 derajat Celcius, sedangkan kalau yang psikofilik itu di bawah 20 derajat Celcius. Baik. Kemudian yang kedua, ada aktivitas enzim-enzim di dalam bahan pangan. Nah, perhatikan di dalam tabel ini ada beberapa enzim yang biasa kita temukan.
Ada namanya friktase. Dia digunakan untuk pengolahan sari buah. Manfaatnya menjernihkan sari buah. Kemudian protease digunakan untuk pengolahan daging. Fungsinya untuk mengempukkan daging. Kemudian alfa aminase digunakan untuk pengolahan gula cair yang bermanfaat untuk memecahkan pati menjadi gula. Selain dari manfaat dari enzim ini ada pula kerugiannya, seperti misalnya polifenol oksidase digunakan dalam pengolahan apel dapat mengakibatkan munculnya warna coklat waktu pengupasan apel misalnya. Yang kedua yang merugikan itu polifenol lipoksigenase digunakan untuk pengolahan susu cair, tapi bisa menyebabkan munculnya bau langu pada susu kedelai. Susu kedelai seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada klorofil oksidase untuk pengeringan sayur. Dapat menyebabkan perubahan warna pada saat pengeringan dan penyimpanan. Kemudian faktor penyebab yang lain yang ketiga yaitu serangga, parasit, dan tikus. Nah ini yang sering kita temukan sehari-hari di rumah, di dapur biasanya. Serangga, di sini bisa contohnya lalat. Ya, lalat ini bisa menyebabkan kerusakan bahan pangan. Kalau kalian misalnya baru goreng sesuatu, kemudian sudah dingin, jangan lupa untuk selalu ditutup ya, biar makanannya tidak dihinggapi lalat. Tapi kalian kalau misalnya biarkan dihinggapi lalat, bisa jadi kalian mengalami sakit perut misalnya atau diare. Jangan seperti itu. Kemudian ini yang kedua ada parasit. Di sini parasitnya berupa cacing dan juga satu seperti ini, seperti kutu. Yang sebelah kiri ini merupakan cacing yang biasa ditemukan pada daging. Nah, tapi yang ini Pak Guru ambil gambar ketika ada seorang laki-laki yang gemar sekali makan daging mentah. Biasanya kalau di Jepang itu ada namanya sushi ya. Sushi, apa gimana sebutnya? Sushi. Nah itulah. Pak Guru nggak pernah makan. Tapi yang pernah makan hati-hati. Sebab kenapa? Karena bahan utamanya adalah dari daging ikan yang mentah biasanya. Nah, di dalam daging ikan mentah tersebut masih bisa terdapat cacing-cacing kecil yang tidak bisa kelihatan dengan mata. Nah, kabarnya orang itu senang sekali dengan sushi sehingga dia makanlah ya hampir tiap hari makan sushi gitu. Kemudian suatu ketika dia mengalami gatal-gatal yang luar biasa pada badannya, pada tubuhnya. Dia gatal-gatal nggak menentu. Sehingga kemudian diperiksa oleh dokter, dicek-cek begitu ya. Ternyata tubuhnya telah menjadi tempat berkembang biaknya cacing. Cacing tersebut ternyata datang dari makanan yang dia konsumsi, makanan yang mentah tadi. Kemudian ini yang kedua, parasit ini merupakan kutu. Ini disebut dengan kutu pemakan lidah, khususnya lidah ikan. Makanya kalau misalnya kalian mau bersihin ikan, jangan lupa bagian mulutnya itu dilihat apakah ada parasit ini apa enggak. Takutnya nanti kita nggak tahu dia masuk ke tubuh kita, kan serem gitu kan. Kemudian ini yang paling sering juga di dapur yaitu tikus, ya. Tikus juga bisa menyebabkan kerusakan bahan pangan bagi petani apalagi. Ini merupakan musuh. Biasanya kalau petani misalnya petani padi lah gitu ya, mereka kan ketika panen mereka akan padinya itu kan akan dijemur. Setelah dijemur kan dirapikan menggunakan karung. Karung tersebut kalau sudah mau disimpan kan diletakkan di gudang. Nah di gudang ini merupakan tempat berkembang biaknya tikus. Tikus sangat suka sekali itu kan dia pengerat, dia akan merobek karung sehingga akan memakan beras, sehingga nanti apabila berasnya bocor misalnya karungnya dan si tikus misalnya buang air, nah ini bisa menyebabkan kerusakan pada padi tersebut. Kemudian selanjutnya, nah ini dia
Faktor penyebab kerusakan bahan pangan yang keempat yaitu suhu, termasuk suhu pemanasan dan pendinginan, dan keadaan air, udara, terutama oksigen, sinar, dan jangka waktu penyimpanan. Nah, ini contohnya tepung yang mengeras. Karena misalnya kalau kita simpan di tempat yang salah atau yang lembab, biasanya nanti dia mengeras apabila tepungnya enggak misalnya disimpan dengan baik. Misalnya ada bagian-bagian yang masih bisa tembus udara misalnya, atau bisa dimasuki air, maka nanti tepungnya akan rusak. Kemudian yang kedua contohnya ini daging beku. Ini misalnya kalau daging ditaruh di tempat terlalu lama misalnya gitu kan, freezer gitu, dia punya derajat Celcius yang terlalu tinggi, misalnya suhunya terlalu tinggi, maka dia menyebabkan kerusakan warna tekstur pada daging tersebut. Sekian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk share kepada teman-teman kalian yang tidak bisa mengikuti streaming materi pada hari ini. Dan pada pertemuan selanjutnya, Pak Guru akan memberikan kalian tugas. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.